Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang administrasi perkantoran. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Rekod yang disimpan secara permanen merupakan arsip A. Aktif, B. Vital, C. Statis, D. Dinamis. Jawabannya adalah C. Statis, merupakan arsip yang disimpan secara permanen. Tagihan rekening bank, tanda pembayaran termasuk rekod A. Administrasi, B. Akuntansi, C. Berkas kasus, D. Proyek. Jawabannya adalah B. Akuntansi, merupakan rekod akuntansi. Soal nomor 3, memo untuk aktivitas jangka pendek, kartu kontrol proyek, dan formulir yang dianggap rutin termasuk rekod A. Vital, B. Inaktif, C. Non-copy, D. Kontemporer. Jawabannya adalah D. Kontemporer, merupakan rekod yang tidak memiliki nilai berkesinambungan atau nilai abadi bagi badan korporasi. Soal nomor 4, format yang dapat digunakan untuk menyajikan materi surat edaran dalam bentuk rincian prosedur adalah format A. History Life, B. Indeks numerik, C. Outline, D. Play script. Jawabannya adalah D. Play script, merupakan format untuk menyajikan materi surat edaran dalam bentuk rincian prosedur. Soal nomor 5, surat edaran yang bersifat sementara antara lain A. Perintah, B. Instruksi, C. Peraturan, D. Buletin. Jawabannya adalah D. Buletin, merupakan surat edaran yang tidak memiliki nilai rujukan berkesinambungan. Soal nomor 6, formulir kepegawaian, penjualan, dan pengeluaran merupakan formulir A. Internal, B. Eksternal, C. Indeks numerik, D. Indeks subjek. Jawabannya adalah A. Internal, merupakan formulir yang digunakan dalam sebuah instansi yang penggunanya terstruktur. Soal nomor 7, sistem pemberkasan yang mengatur rekod menurut kata demi kata, huruf demi huruf, atau unit demi unit merupakan sistem A. Abjad, B. Alfanumerik, C. Kronologik, D. Serial. Jawabannya adalah A. Abjad, merupakan pemberkasan sistem abjad. Soal nomor 8, keuntungan penggunaan sistem penyimpanan kronologis antara lain A. Surat masuk akan terpisah dari surat keluar, B. Cocok untuk klasifikasi menyeluruh, C. Transfer record inaktif mudah dilakukan, D. Cocok untuk keperluan badan korporasi. Jawabannya adalah B. Merupakan keuntungan sistem penyimpanan kronologi. Bagian klasifikasi yang digunakan di perpustakaan tidak dapat diterapkan untuk manajemen record karena A. Manajemen record menggunakan pendekatan fungsi atau organisatoris, B. Perpustakaan menggunakan pendekatan fungsi organisasi, C. Manajemen record menggunakan pendekatan subjek, D. Menggawe skema berdasarkan aktivitas instansi. Jawabannya adalah A. Manajemen record menggunakan pendekatan fungsi atau organisatoris. Soal nomor 10, unit terkecil dalam pemberkasan record adalah A. Seri, B. Berkas, C. Subseri, D. Dokumen. Jawabannya adalah D. Dokumen, merupakan unit terkecil dalam pemberkasan record. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas berupa sebuah alamat merupakan suatu A. Faset, B. Notasi, C. Thesaurus, D. Pengindekan. Jawabannya adalah B, notasi.
Notasi merupakan sistem penyandian untuk menentukan lokasi dokumen. Soal nomor 12, untuk menentukan bagian segmen pemberkasan sebuah record yang akan diajarkan menurut sistem tertentu diperlukan aktivitas A. Pemberkasan, B. Pemilahan, C. Pengindekan, D. Pengklasifikasian. Jawabannya adalah C. Pengindeksan merupakan proses menentukan dan menerapkan istilah atau kode ke rekod sehingga dapat ditemu balik. Soal nomor 13, proses dokumentasi kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer adalah A. Optical Character Recognition, B. File Transfer Protocol, C. Electronic Data Interchange, D. Document-Type Definition. Jawabannya adalah C. Merupakan proses dokumentasi kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik. Soal nomor 14, jika sebagian besar record berisi informasi berharga dan sensitif, maka pendekatan yang digunakan dalam perencanaan program manajemen keamanan record adalah pendekatan A. Asesmen risiko, B. Error alarm, C. Non-removable, D. Removable. Jawabannya adalah A. Pendekatan dalam manajemen pengamanan record bila sebagian besar record berisi informasi berharga dan sensitif. Soal nomor 15, metode penyelamatan record dengan cara materi kertas dibekukan kemudian dikeringkan dalam ruang panas adalah A. Freezing, B. Vacuum drying, C. Vacuum freeze drying, D. Deacidifikasi. Jawabannya adalah C. Merupakan proses penyelamatan materi kertas dibekukan kemudian dikeringkan dalam ruang panas. Rekaman gaji kwitansi yang disimpan di brankas merupakan record A. Vital, B. Penting, C. Bermanfaat, D. Tidak penting. Jawabannya adalah B. Benar. Merupakan record yang diperlukan untuk kelangsungan hidup instansi. Soal nomor 17, jika alat penyimpan record yang akan dibeli cocok dengan alat yang telah ada sebelumnya, maka prinsip pembelian peralatan yang digunakan adalah A. Efisiensi, B. Ekonomi, C. Kesetaraan, D. Kualitas. Jawabannya adalah C. Merupakan prinsip pembelian peralatan penyimpanan record sesuai dengan alat yang telah ada sebelumnya. Soal nomor 18, sistem penjajaran rak yang menggunakan box yang khusus dirancang tergantung pada rel adalah A. Open shelf files, B. Unit box lateral file, C. Micro record file, D. Vertical filing cabinet. Jawabannya adalah B. Merupakan sistem penjajaran rak yang menggunakan box yang khusus dirancang tergantung pada rel. Soal nomor 19, metode pelestarian record dengan cara menutup panas-panas baru ditutup dalam bungkus kedap suara adalah A. Pengapsulan, B. Laminasi, C. Reparasi, D. Deacidifikasi. Jawabannya adalah B. Merupakan metode pelestarian materi kearsipan dengan cara menutup panas-panas. Soal nomor 20, jika tanggung jawab inventaris record inaktif beserta kontrol temu balik dipegang oleh penyewa, maka jasa dan fasilitas yang diberikan pusat record inaktif komersial merupakan jasa A. Swalayan, B. Berstruktur, C. Ingria, D. Layanan paripurna. Jawabannya adalah B. Penyewa bertanggung jawab atas inventaris record inaktif beserta kontrol temu baliknya. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Tips dari Enigma CPNS: jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi kita jangan malas-malasan dalam belajar karena pesaing kita juga tidak bermalas-malasan dalam belajar. Kita harus terus waspada, jangan lengah. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi tiap kesempatan ketika beribadah kita harus terus berdoa, karena semakin banyak mengetuk pintu maka semakin terbuka lebar pula kesempatan untuk terbuka pintu doa.
Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Jadi kalau kita banyak dosa, maka doa kita terhalang oleh dosa-dosa tersebut. Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.